Baru-baru ini beredar di media sosial bagaimana ketangguhan lapis baja tank Jerman ini diuji. Sebuah drone Lancet intai Rusia berhasil mendeteksi keberadaan tank Gepard Ukraina di sebuah lapangan terbuka dan langsung menghantam tank tersebut yang dalam keadaan SPAAG Gepard tidak aktif. Namun setelah terjadi ledakan akibat hantaman Lancet, tank tersebut tidak terjadi kerusakan yang signifikan, bahkan terlihat masih baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel kami Techno Future. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketangguhan tank Gepard. Dikutip dari dw.com, pemerintah Jerman pada hari Selasa, 26 April 2022, mengonfirmasi laporan bahwa mereka menyetujui pengiriman tank anti-pesawat Gepard ke Ukraina. Tank ini merupakan sistem pertahanan udara lapis baja berat, otonom, dan bergerak berdasarkan sasis tank tempur utama Leopard. Tank anti-pesawat Gepard diproduksi oleh Krauss-Maffei Wegmann, KMW, yang berbasis di München, Jerman, dan dikirim ke Angkatan Bersenjata Belgia, Jerman, dan Belanda. Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambrecht mengumumkan langkah tersebut saat pidato pembukaan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, pada awal konferensi pertahanan yang diselenggarakan Amerika Serikat. Sistem anti-pesawat Gepard dikembangkan pada tahun 1960-1970, tetapi sudah diperbarui beberapa kali dengan elektronik terbaru. Tentara Jerman telah menggunakannya hampir 1 dekade, bukan karena sudah usang, tetapi karena pada saat itu jumlah angkatan bersenjata Jerman sedikit sehingga mereka tidak menggunakannya lagi, kata jurnalis perang, Thomas Wiegold. Lambrecht juga mengatakan bahwa Berlin sedang berupaya untuk melatih tentara Ukraina di tanah Jerman. Kami bekerja sama dengan teman-teman Amerika kami dalam melatih pasukan Ukraina tentang sistem artileri di tanah Jerman, kata menteri tersebut. Untuk mengenal lebih jauh teknologi pada tank ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Satu, sejarah tank Gepard. Tank Gepard pertama kali diperkenalkan oleh Jerman pada tahun 1976 sebagai bagian dari program modernisasi sistem pertahanan udara mereka. Sistem ini memiliki 2 senjata 35 mm yang dapat menembakkan hingga 1000 peluru per menit dan mampu melacak target hingga jarak 5 km. Dengan kecepatan maksimum 65 km per jam, Gepard bisa mengejar dan menghancurkan target udara yang bergerak cepat. 2. Spesifikasi tank Gepard. Tank Gepard memiliki panjang 8,4 meter, lebar 3,4 meter, dan tinggi 2,7 meter. Berat kendaraan ini mencapai 47 ton dan dilengkapi dengan mesin diesel berkekuatan 830 tenaga kuda. Selain itu, Gepard juga memiliki daya tahan yang baik di medan perang dan mampu beroperasi di suhu yang ekstrim. Tank ini dilengkapi dengan senjata meriam otomatis dual 35 mm dengan kecepatan tembakan 550 peluru per menit dan memiliki jangkauan efektif 3000 meter. Sebagai sistem pelacakan, tank ini dibekali dengan sistem radar pencarian udara dengan jangkauan hingga 25 km dan radar pengukur jarak yang terintegrasi. Selain itu, tank ini memiliki kapasitas amunisi 1000 peluru, dioperasikan oleh 3 orang kru, yaitu driver, commander, dan loader. Perlindungan dilengkapi dengan sistem perlindungan NBC dan tahan ledakan lead mine, dan dilengkapi dengan roda independent torsion bar suspension system. 3. Kemampuan tank Gepard. Kemampuan tank Gepard sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Selain mampu menghancurkan target udara, Gepard juga dilengkapi dengan sistem radar pelacakan Siemens yang terletak di antara senjata untuk mendeteksi target udara yang datang. Tank ini dapat beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari jaringan pertahanan udara yang lebih besar. Tank pertahanan udara Gepard memiliki 2 senjata utama, yaitu meriam otomatis dual 35 mm. Sistem ini dirancang untuk menembakkan peluru-peluru kecil dan sangat cepat dengan kecepatan tembak 550 peluru per menit. Setiap meriam dapat menembak secara independen
atau dalam sinkronisasi untuk menembakkan satu tembakan besar pada target yang sama. Gepard dilengkapi dengan sistem pelacakan radar pencarian udara yang memungkinkan tank untuk mendeteksi target udara hingga jarak maksimum 25 km. Setelah target terdeteksi, Gepard dapat mengunci target dan menembak dengan menggunakan radar pengukur jarak yang terintegrasi. Sistem ini mampu melacak beberapa target sekaligus dan dapat menentukan jarak, kecepatan, dan arah target secara akurat. Cara kerja radar Gepard adalah sebagai berikut. Radar akan mengirimkan pulsa elektromagnetik ke udara. Pulsa tersebut akan memantul dari objek yang ada di udara, termasuk pesawat atau helikopter. Radar akan menerima kembali sinyal yang dipantulkan dan memprosesnya untuk menentukan jarak, kecepatan, dan arah target. Informasi tersebut kemudian ditampilkan di layar komputer kru sebagai gambaran peta taktis. Setelah target udara terdeteksi, sistem radar akan mengunci target dan mentransfer informasi ke sistem senjata untuk mengarahkan tembakan. Sistem pengukur jarak terintegrasi pada radar memungkinkan kru untuk mengetahui jarak target dengan akurat dan menentukan kecepatan target untuk memperkirakan pergerakan target. Dalam situasi di mana ada beberapa target yang terdeteksi, radar Gepard mampu mengidentifikasi dan melacak target secara simultan dan memberikan informasi kepada kru untuk memprioritaskan target mana yang harus dihadapi terlebih dahulu. Dengan cara kerja yang canggih dan terintegrasi dengan sistem senjata, radar pada tank Gepard dapat secara akurat mendeteksi dan melacak target udara yang ada di sekitarnya, memungkinkan kru untuk menentukan tindakan yang tepat untuk menghadapi ancaman udara secara efektif. Kesimpulan, tank Gepard merupakan sistem pertahanan udara yang handal dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Dengan kecepatan dan ketepatan tembakan yang tinggi, Gepard menjadi salah satu senjata andalan dalam pertahanan udara. Meskipun telah digunakan sejak tahun 1976, namun Gepard tetap menjadi tank yang banyak dicari dan dipakai oleh banyak negara. Demikianlah video tentang tank Gepard. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sistem pertahanan udara lapis baja yang handal ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.